Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di channel Inbinity dalam pembelajaran matematika yang bikin belajar lebih seru. Hari ini kita akan menjelajahi dunia statistika, ilmu yang bisa bantu kamu membaca data di sekitar kita, mulai dari nilai ulangan, hobi teman, sampai data jumlah pengunjung di warung bakso langgananmu. Siapkan alat tulis, duduk yang nyaman, dan ayo kita mulai. Coba deh perhatikan tabel ini. Tabel tersebut memuat data jumlah buku yang dibaca siswa selama liburan. Pertanyaannya, apa yang bisa kita ketahui dari data ini? Apakah bisa kita simpulkan siapa yang paling rajin baca buku atau buku terbanyak yang dibaca? Teman-teman pasti penasaran dan bertanya-tanya, apa sih sebenarnya data itu? Kenapa data penting? Bagaimana cara menyajikan data supaya mudah dipahami? Dan bagaimana menentukan nilai tengah dari sekumpulan data? Yuk kita mulai dari pengertian dasarnya dulu. Data adalah kumpulan informasi yang diperoleh dari observasi atau pengukuran. Sedangkan statistika adalah cabang matematika yang mempelajari cara mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data supaya bisa disimpulkan. Untuk menyajikan data, ada 3 cara yang bisa kita pakai. Pertama, tabel. Tabel adalah cara menyajikan data secara terstruktur dan rapi dalam bentuk baris dan kolom. Tabel memudahkan kita membaca dan memahami informasi secara sistematis. Kedua, diagram batang. Diagram batang adalah grafik yang menggunakan batang atau bar vertikal atau horizontal untuk menunjukkan jumlah atau frekuensi data. Diagram ini sangat cocok digunakan untuk membandingkan banyaknya data antar kategori. Yang ketiga adalah diagram lingkaran. Diagram lingkaran adalah grafik berbentuk lingkaran yang dibagi menjadi beberapa sektor. Setiap sektor menunjukkan persentase bagian dari keseluruhan. Diagram ini bagus untuk menunjukkan perbandingan proporsi atau presentasi data. Perhatikan contoh penyajian data berikut. Perhatikan data jumlah pengunjung perpustakaan selama seminggu berikut ini. Senin 20 pengunjung, Selasa 25 pengunjung, Rabu 30 pengunjung, Kamis 15 pengunjung, dan Jumat 10 pengunjung. Dari data tersebut, buatlah tabel frekuensi berdasarkan data di atas. Perhatikan gambar berikut. Penyelesaiannya ada di tabel ini. Contoh penyajian data berikutnya masih menggunakan data yang sama, yaitu jumlah pengunjung perpustakaan selama seminggu berikut ini. Dari data tersebut, sajikan data tersebut dalam bentuk diagram batang. Perhatikan penyelesaian dalam video, dan juga perhatikan diagram batang tersebut. Selanjutnya, masih menggunakan data yang sama. Contoh penyajian data. Perhatikan data jumlah pengunjung perpustakaan selama seminggu berikut ini. Perhatikan petunjuk pengerjaan. Sajikan data tersebut dalam bentuk diagram lingkaran. Penyelesaiannya yaitu, silahkan teman-teman perhatikan diagram lingkaran pengunjung perpustakaan pada video ini. Setelah data kita sajikan, sekarang saatnya memahami ukuran pemusatan data. Yang pertama, mean atau rata-rata adalah jumlah seluruh data dibagi dengan banyaknya data. Rata-rata digunakan untuk menggambarkan nilai tengah dari semua data secara merata. Rumus mean adalah mean atau X bar sama dengan jumlah nilai data dibagi banyak data sama dengan sigma X dibagi N. Ukuran pemusatan data yang kedua adalah median. Median adalah nilai tengah dari data yang sudah diurutkan. Jika jumlah data ganjil, maka median adalah nilai yang tepat di tengah.
Jika jumlah data genap, maka median adalah rata-rata dari dua nilai tengah. Mari kita pahami langkah-langkah menentukan median. Yang pertama, urutkan data dari yang terkecil ke terbesar. Yang kedua, tentukan nilai data yang terletak di tengah. Selanjutnya, jika jumlah data merupakan bilangan ganjil, maka datanya akan berada tepat pada data yang tengah. Misalkan, ada 5 data, maka yang di tengah adalah data ketiga, itulah mediannya. Jika jumlah data merupakan bilangan genap, maka mediannya berada di antara dua data yang ada di tengah. Misalkan ada 10 data, maka mediannya terletak antara data ke-5 dan ke-6, sehingga mediannya dapat kita jumlahkan keduanya, lalu hasilnya kita bagi 2. Ukuran pemusatan data yang terakhir yaitu modus. Modus adalah nilai data yang paling sering muncul dalam suatu kumpulan data. Dengan kata lain, modus adalah nilai yang memiliki frekuensi tertinggi dalam data tersebut. Setelah kita pahami ukuran pemusatan data, yuk perhatikan contoh soal berikut. Nomor 1. Jika nilai ulangan 5 siswa adalah 80, 85, 90, 95, dan 100, maka tentukan nilai MEAN tersebut. Penyelesaian. MEAN sama dengan 80 ditambah 85 ditambah 90 ditambah 95 ditambah 100 dibagi 5. Sama dengan 450 dibagi 5 sama dengan 90. Selanjutnya, contoh soal nomor 2. Jika nilai ujian matematika dari 5 siswa adalah 80, 75, 70, 90, dan 85, maka tentukan median data tersebut adalah penyelesaian. Urutkan data dari yang terkecil ke terbesar menjadi 70, 75, 80, 85, 90. Selanjutnya, cari posisi tengah. Jumlah data sama dengan 5, maka mediannya adalah data ketiga, yaitu 80. Selanjutnya, contoh soal nomor 3. Jika nilai ujian matematika dari 9 siswa adalah 80, 75, 80, 85, 80, 95, 80, 90, 80, maka tentukan modus data tersebut adalah penyelesaian. Karena 80 muncul sebanyak 5 kali dan nilai lainnya hanya sekali muncul, maka modusnya adalah 80. Teman-teman pasti penasaran dan bertanya-tanya, kenapa kita butuh ukuran pemusatan data? Bayangin, kamu jadi ketua kelas dan ingin tahu nilai rata-rata kelas untuk kasih semangat. Kamu butuh MEAN, atau kamu ingin tahu nilai tengah siswa buat kasih hadiah ke yang nilai pas-pasan. Gunakan median. Kalau kamu ingin tahu nilai yang paling sering keluar di ulangan, gunakan modus. Mari kita latihan soal. Ayo coba latihan bareng-bareng ya. Silahkan perhatikan 3 soal di bawah ini, lalu kerjakan di kertas tugasmu. Silahkan tulis jawaban kalian di kolom komentar ya, dan aku akan pilih beberapa jawaban terbaik. Sampai di sini dulu pembelajaran kita kali ini. Jadi, teman-teman, statistika itu bukan sekedar angka, tapi cara kita memahami dunia dengan lebih bijak. Penyajian data membantu kita melihat informasi dengan jelas. Ukuran pemusatan data membantu kita menyederhanakan dan menyimpulkan data dengan cerdas. Dan see you next video. Bye-bye.